Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan ya untuk pembahasan dari Prof. Zaini Dahlan surah Al-Qadr ayat 4 sampai dengan 5. Kemarin baru kita baca ayatnya dan sedikit pemaknaan dari terjemahannya. Dalam dua ayat ini dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Banyak malaikat beserta Jibril diperintahkan untuk turun ke langit guna menangani segala masalah. Apa arti segala masalah? Allah sendiri yang mengetahui hakikatnya. Dengan dikawal para malaikat, Al-Quran diturunkan menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada manusia, sekaligus memberi pengertian pentingnya wahyu Allah bagi kesejahteraan alam dan penghuninya. Al-Quran sangat penting, penuh keberkahan bagi yang menanggapinya dengan positif. Al-Quran yang dapat mengatasi segala kesulitan dan bisa menjadi sebab turun rahmat Allah bagi kaum muslimin. Saya kira ini penjelasan beliau terkait dengan apa makna dari tanazzalul malaikatu warruhu. Turunnya malaikat yang menyertai malaikat Jibril. Malaikat dan para malaikat dan malaikat Jibril yang turun pada malam Lailatul Qadar itu menunjukkan kemuliaan dari Quran itu sendiri yang dikawal oleh ribuan malaikat. Kita bisa membayangkan. Dikawal oleh ribuan malaikat. Di situ ada malaikat Jibril yang disebut khusus turun juga pada malam itu mengatur segala urusan. Dia katakan bahwa apa arti segala urusan itu? Allah a'lam. Apakah terkait rezeki manusia secara individualnya, ataukah ya segala urusan manusia waktu itu diatur, ditentukan, maka disebut juga malam qadar, malam penentuan. Iya. Tapi kalau kita baca di Syaital Bil Maliki itu yang Mada fi Sya'ban, malam penentuan segalanya itu di malam gitu, penentuan setahun ke depan mau seperti apa, itu penentuannya di situ. Al-Quran terbukti mampu merubah total kehidupan bangsa Arab dan kaum beriman lainnya di bawah pimpinan Rasul dan sahabat besarnya. Mengentaskan dari kehidupan materialistis, egoistis ke tingkat kehidupan damai, toleransi, dan saling membantu. Mereka adalah umat yang terbaik yang pernah muncul. Mukjizat Al-Quran masih utuh dan terjamin keasliannya. Mukjizat itu akan tetap memberi kecerahan kehidupan manusia. Lebih dari itu akan mengawal peradabannya sampai akhir zaman. Beliau menegaskan bahwa turunnya pada malaikat itu lebih kepada titik berat Qurannya. Quran sebagai mukjizat terpanjang masa. Memang kalau kita mencoba membedakan mukjizat itu kan ada mukjizat yang hissiyah dan mukjizat yang ma'nawiyah. Pelajaran kita dulu kan. Mukjizat hissiyah itu mukjizat yang bersifat indrawi yang itu terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Misalnya dibakar tidak mempan, ular, tongkat berubah menjadi ular, dari batu keluar mata air, dan seterusnya. Itu mukjizat-mukjizat yang hissiyah, yang bisa terlihat oleh indera, tetapi hanya berlaku lokal dan temporer. Karena sifatnya
Ya mungkin masih menghadapi pola pikir masyarakat yang tahapan perkembangannya masih tahapan perkembangan yang begitu. Tapi begitu masyarakat itu sudah tumbuh dalam peradaban yang lebih canggih lagi, maka dihadapinya bukan dengan yang bersifat indrawi tadi, tapi lebih kepada ilmu. Makanya saya setuju dengan tahapan perkembangan umat Islamnya Kuntowijoyo, yang dia mengatakan umat Islam itu tumbuhnya itu dari tahapan mitos, ideologi, ilmu. Mitos, ideologi, ilmu. Jadi tahapan mitos, kita memang pernah mengalami tahapan mitos. Tahapan mitos ya biasanya akan diselesaikan dengan mitos. Dulu zaman Belanda misalnya gitu kan akan muncul istilah Ratu Adil, istilah itu kan mitos semua. Dan Roh Kidul kan mitos. Itu kan. Dan masyarakat memang masih begitu. Tetapi pada tahapan berikutnya mitos sudah tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan yang bersifat ideologis. Di Indonesia sendiri begitu. Di Indonesia kan juga mengalami begitu. Dan memang Kuntowijoyo itu memotret dari sisi itu. Memotret perjalanan umat Islam di Indonesia, termasuk di dunia sebenarnya. Tapi ingin dijadikan sebagai contoh itu, kalau di Indonesia konteksnya adalah munculnya partai-partai gerakan, apakah partai Marhaen, partai komunis, partai Islam, itu sebagai gerakan-gerakan yang bersifat ideologis. Nah, watak ideologis itu kaku dan saling benturan. Ya, saling berbenturan. Maka kata Kuntowijoyo, umat Islam itu harus bergerak ke arah yang berikutnya. Ilmu, tahapan ilmu. Ilmu itu objektif. Maka Islam itu harus dipandang sebagai ilmuisasi Islam, bahasanya begitu. Jadi kalau beliau punya konsep ilmuisasi Islam, ya, Islam itu fungsional secara keilmuannya, secara objektif, bukan secara mitos. Nah, ini juga terkait dengan kemukjizatan Al-Quran itu. Kemukjizatan Al-Quran itu letaknya pada bukan sekedar kepada justifikasi ilmiah. Misalnya ada temuan ilmiah begini, Quran sudah ada. Bukan sekedar itu. Tapi bahwa Quran itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Ketika kita gali maknanya, itu sampai kapanpun Quran tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bertentangan dengan temuan ilmiah. Bahkan bisa mendorong. Jadi kalau orang memfungsikan Al-Quran secara fungsional maksimal, itu ya yang terjadi. Dia akan punya peradaban yang besar. Tapi ketika yang difungsikan hanya sekedar mitosnya, ya, aspek mitosnya, yang mana saya sebut lebih sebagai mantra tadinya. Quran hanya difungsikan sebagai mantra. Maka fungsional Quran sebagai al-hadi itu enggak. Kita harus fungsikan Quran itu betul-betul fungsional, bukan sekedar sebagai pengusir jin bahasanya, bukan sekedar sebagai itu. Pun ya dalam konteks tertentu itu diberikan saja dalam konteks tertentu, tapi jangan berhenti sampai situ. Nah, ketika dulu umat-umat terdahulu itu dihadapkan dengan nabi yang punya mukjizat isian, itu memang sesuai dengan zamannya. Ketika masyarakat Jawa itu masih mengandalkan kesaktian-kesaktian yang bersifat ragawi, maka yang ditunjuk itu kan juga akhirnya wali-wali yang punya itu tuh daya-daya liluwe kan gitu ya. Jadi yang mengubah dan Penokojoyo diubah oleh Sunan Kalijogo ya. Itu kan ya sesuai dengan zamannya. Tetapi kalau sekarang Anda kan tidak bisa mengandalkan dakwah dengan kekuatan di era digital begini ya kita harus menyesuaikan. Nah, ini maksud saya ya bahwa Quran itu akan fungsional sepanjang masa kalau kita tepat memfungsikan.
penting. Iya. Ada satu yang perlu saya garis bawahi di sini. Di antara fungsi Quran itu, ya, mengentaskan dari kehidupan materialistis, egoistis ke tingkat kehidupan yang damai, toleransi, dan saling membantu. Ini harus kita maknai ya, bahwa Quran itu menuntun kita itu kalau kita pahami di berbagai ayatnya ya, itu mencoba kita dilepas dari ungkungan pengaruh yang bersifat materialis. Materi perlu kita menjadi orang yang kaya, tapi itu menjadi wasilah untuk kita lebih banyak beramal. Penjelasan tentang itu saya kira sudah banyak. Tetapi kita tidak boleh terbelenggu oleh materi tadi. Seakan-akan sebagai segalanya dan menjadi tujuan akhir dari semua kehidupan. Yang perlu diperhatikan, saya kira ini beberapa poin penting di penjelasan beliau. Satu, Quran karunia terbesar bagi manusia yang harus dipahami dan diamalkan. Dua, meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran adalah cara terbaik memperingati nuzulnya. Kalau begitu, berarti peringatan nuzulul Quran itu lebih kepada mengajak orang untuk bisa maksimal memahami. Yang ketiga, yang terbaik di antaramu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Quran itu memang tidak akan pernah kering untuk kita baca. Tradisi-tradisi kajian, tradisi ilmiah, tradisi kita membaca tafsir ini dengan beragam tafsir itu mesti kita memahami. Setidaknya kita bisa menangkap pesan umumnya jika kita tidak mengetahui secara hukum detail. Berikutnya ini, seorang sahabat ditanya, sebuah hadis, memang tidak dikutip hadis dalam bahasa Arab. Seorang sahabat bertanya, siapa orang terbaik di antara kami ya Rasul? Jawab beliau, yang berumur panjang dan baik amal. Dan siapa yang paling buruk? Dijawab, yang panjang usia tapi buruk amalnya. Kemarin kita kutip sebelum di hari kemarin ya, kutip tentang pernyataan dari Al-Hikam yang menyatakan di sini, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdadu wa rubba umrin qalilatun amaduhu wa katsiratun amdadu. Betapa banyak usia yang ittasa'at amaduhu, yang panjang, jebar, usianya panjang, tapi qallat amdadu, tapi sedikit sekali kebaikan yang ditimbul. Sebaliknya warubba umrin qalilatun amadu, sebaliknya ada umur yang sangat pendek tetapi katsiratun amdadu, banyak keberkahan dari ilmu. Mari kita sampaikan ini salah satu di antara syaraf ummati Muhammadiyah, kemuliaan atau keistimewaan dari umat Rasulullah, umat Muhammad, yang kalau dibandingkan dengan umat terdahulu rata-rata usianya panjang-panjang.
Nabi Nuh berdakwah lebih dari 950 tahun, berarti usianya kan lebih dari 1000 tahun. Nabi-nabi yang lain 400-an tahun, ratusan tahun. Tapi umat Rasulullah, beliau hanya menunggui kita lahir sampai wafat itu 63 tahun. Ternyata umatnya menjadi umat terbaik. Rasulullah sendiri juga digelari sebagai asyraful anbiya wal mursalin. Artinya kualitas umur itu memang ini menjadi salah satu penciri dari umat Rasulullah. Umurnya pendek tetapi panjang. Ini juga kalau kita kaitkan dengan salah satu doa Nabi Ibrahim yang sering kita sampaikan. Beliau berdoa, waj'alni lisana syidqin fil akhirin. Jadikanlah buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang setelahku. Konteksnya adalah kita tercatat sebagai orang yang membuat sejarah baik. Dan kemudian kita dikenang terus kebaikan kita oleh orang-orang yang akan datang setelah kita. Maka setelah Nabi Ibrahim tadi kita sampaikan, waj'alni lisana syidqin fil akhir. Jadikanlah kami buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang setelah. Nah, kemarin saya membaca pernyataan dari Kiai Waqid Hasyim. Yang saya bikin dia menuliskan ini. Membaca sejarah itu penting. Tetapi membuat sejarah itu lebih penting. Kalau kita membaca sejarah itu mungkin ya penting untuk refleksi tentang masalah. Tetapi kita membuat sejarah, berarti kita berperan dalam peradaban itu yang kemudian itu akan menginspirasi, membuat orang lain berbuat baik karena terinspirasi dari kebaikan yang kita lakukan. Itu berarti membuat sejarah. Maka kata beliau, saya setuju. Membaca sejarah itu penting, tetapi membuat sejarah itu jauh lebih penting. Ini kita yang perlu perlu mengukir sebenarnya prestasi apa yang akan kita capai dalam hidup. Setidaknya kalau kita nanti cerita sama anak cucu kita, itu ada sesuatu yang dibanggakan. Ada sesuatu yang mereka itu bisa, ada yang bukan sekedar ini. Jadi betapa banyak usia yang panjang tetapi tidak ada gunanya. Sebaliknya betapa banyak usia yang pendek tetapi banyak sekali manfaat. Imam Ghazali sendiri kalau nggak salah usianya juga pendek. Saya lupa. Tapi nggak panjang usianya. Tapi karyanya luar biasa. Sekarang dikaji. Memang yang penting adalah bagaimana kualitas dari setiap waktu yang kita gunakan itu bukan sekedar panjangnya waktu. Tapi apakah waktu yang ada pada kita manfaatkan produktif, menghasilkan sesuatu, menghasilkan bukan materi, kalau itu tidak terlalu makna. Menghasilkan sesuatu yang memang itu menjadi bagian dari ridhoan Allah terhadap kita. Kalau kemudian dari ridhoan itu berdampak pada materi, alhamdulillah. Kita beramal, berbuat sesuatu, bekerja sesuatu, itu dengan hasil yang akan kita dapatkan. Itu kan dua hal yang terpisah. Tetapi yang penting kita bergerak itu dalam bingkainya ridho Allah. Misalnya kita bekerja itu bagian dari memenuhi tuntunan sunatullah. Ya, dari ibadah. Sehingga itu bagian dari ridho Allah. Hasilnya kita akan mendapatkan badi kalau atau keuntungan kalau kita jualan, bisnis, atau gaji kalau kita sebagai karyawan atau pekerja. Itu hal yang lain. Tapi saat bekerja itu bagian dari kita memenuhi tuntunan dari ridho Allah. Itu dua hal. Kita nggak perlu menuntutkan hasilnya biarkan nanti. Nggak usah biarkan Allah yang
kerja sesuai dengan, jangan begitu bahasanya, kerja ini. Jadi sudah sesuai dengan mekanisme sunatullahnya. Kita bergerak itu bukan semata-mata karena pihak eksternal, tapi karena ridhonya Allah dari situ. Gitu saja. Oke. Berikutnya ada hadis lain yang dikutip oleh beliau ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku beritahukan kepadamu yang terbaik dan siapa yang terburuk. Yang terbaik di antaramu yang amat diharap kebaikannya dan aman dari kejahatan. Sedang yang terburuk darimu ialah yang kebaikannya tidak diharap dan kejahatannya sangat dikhawatir." Senada dengan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu orang yang dengan lisan dan tangannya itu orang muslim lain jadi selamat. Lisan kita bisa menyelamatkan orang lain, artinya mungkin nasihat kita yang baik, apa yang kita sampaikan itu yang membuat orang sadar. Man salimal muslimuna min lisanihi. Atau lisan kita tidak pernah menciderai orang, tidak membuat sakit hati orang. Man salimal muslimuna min lisanihi. Orang yang baik yang diharapkan itu orang yang dengan lisannya dan tangannya itu muslim yang lain aman. Dengan lisannya, dengan nasihatnya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, itu membuat orang lain, muslim yang lain itu menjadi aman. Ya, ini senada dengan hadis yang dikutip oleh beliau di akhir. Saya kira itu dulu, saudara sekalian, kajian kita di ini. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya. Terima kasih kepada semua saudara sekalian yang sudah bergabung di rumah. Ada 25 partisipan. Mudah-mudahan ini terus meningkat dan istiqomah kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang mudah-mudahan ada ridhonya Allah. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.